Lantas pertanyaan selanjutnya, siapa saja sih yang sudah belajar dengan Mas Nuk nih? Tentu banyak sekali teman-teman. Banyak profesi yang sudah belajar dengan saya. Ada beliau-beliau dari profesi medis ya, dari dokter, dari perawat, dari bidan juga banyak. Dari aparatur negara, Bapak polisi, Bapak TNI juga banyak yang belajar. Dari pengusaha, ya, wira swasta, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru, dagang, dan macam-macamnya. Jadi siapapun Anda boleh belajar, karena tujuan kita mempelajari ilmu untuk mempengaruhi pikiran orang lain, mempelajari ilmu hipnotis ini adalah yang pertama tadi untuk meningkatkan rasa percaya diri kita, supaya kita cakap, mahir dalam berkomunikasi. Komunikasi di sini tidak hanya Anda sekedar tampil sangat percaya diri, lebih daripada itu Anda juga mahir, ya, pintar cakap untuk mempengaruhi pikiran orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Mas Nuk dari Hipnotis Indonesia. Hari ini teman-teman kita akan membahas tentang bagaimana Anda para pemula jika ingin memulai belajar ilmu hipnotis, hal apa saja yang tentunya akan Anda pelajari dan keuntungan apa saja yang Anda dapatkan. Bersama saya Mas Nuk. Saya adalah seorang pengajar ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi. Buat Anda yang baru menemukan channel ini, silahkan Anda subscribe. Buat Anda yang baru menemukan akun di TikTok, silahkan Anda follow terlebih dahulu. Teman-teman, kita akan berbincang santai ya, karena hari ini juga hari weekday, hari Sabtu. Saya ingin berbincang santai kepada Anda bagaimana nanti ketika Anda memutuskan untuk belajar ilmu hipnotis ini, Anda langsung mendapatkan kemahiran, kemampuan untuk menghipnotis siapapun dengan sangat mudah. Hal pertama teman-teman, jika Anda ingin belajar ilmu hipnotis, yang harus teman-teman sadari, tujuan apa sih yang harus Anda capai saat Anda memutuskan untuk belajar hipnotis. Karena setiap orang ini mempunyai tujuan masing-masing. Ada yang bertujuan belajar hipnotis itu untuk meningkatkan kemampuan dirinya, mengasah skillnya, atau bahasa zaman saat ini adalah melakukan yang namanya self improvement. Apa itu self improvement? Ya, mengimprove dirinya supaya menjadi jauh lebih dewasa pemikirannya, supaya menjadi jauh lebih percaya diri, dan tentu berguna untuk kepentingan pribadi masing-masing. Nah, buat Anda yang saat ini ingin belajar dan ingin memutuskan tujuan apa yang Anda capai, tentunya Anda harus satu, gali dulu niat yang Anda inginkan itu seperti apa. Ataukah Anda bertujuan untuk belajar ini hanya untuk sekedar penasaran? Ini banyak juga. Perbedaannya apa sih orang yang punya tujuan dan hanya penasaran saja? Tentu sangat berbeda teman-teman. Orang yang mempunyai tujuan, tentu niatnya sangat kuat sekali ketika ingin mempelajari ilmu hipnotis, ilmu terapi ini teman-teman. Sedangkan buat teman-teman yang hanya penasaran, ya sekedar penasaran. Jadi sekali lagi buat Anda, hal yang pertama Anda harus persiapan adalah tanya di dalam diri Anda masing-masing, niat apa yang ingin Anda capai, atau goals apa yang ingin Anda raih. Selanjutnya teman-teman, ketika Anda sudah menentukan niat, tujuan, atau goals apa yang ingin Anda capai, tahapan selanjutnya adalah Anda mulai mencari orang atau trainer, guidance, ya, guru pembimbing yang tepat untuk mengajarkan kemampuan ini kepada Anda. Tentu pilihannya sangat banyak teman-teman. Anda bisa belajar kepada siapapun, bebas ya. Termasuk mungkin jika Anda mempercayakan saya, Mas Nuk, Master Hipnotis ini sebagai pengajar Anda, saya akan mengembleng Anda, mendidik Anda menjadi seorang yang ahli, mahir menghipnotis siapapun. Jadi pada poinnya, pilihannya ini 100% tergantung Anda. Ya, Anda bisa juga belajar
hanya dengan membeli e-book saya, e-book kitab Mahir Hipnotis. Nah, di situ Anda bisa belajar mandiri. Dengan cara Anda membeli e-book saya, e-book kitab Mahir Hipnotis, ya, Anda bisa mempelajari secara otodidak. Ya, Anda membacanya, meresapinya, dan mencoba untuk mempraktekannya. Atau Anda memilih pilihan yang kedua, teman-teman. Anda bisa mengikuti kelas bimbingan saya. Ya, saya akan menggembleng Anda, mendidik Anda, teman-teman. Lantas pertanyaan selanjutnya, siapa saja sih yang sudah belajar dengan Mas Nuk nih? Tentu banyak sekali, teman-teman. Banyak profesi yang sudah belajar dengan saya. Ada beliau-beliau dari profesi medis, ya, dari dokter, dari perawat, dari bidan, juga banyak. Dari aparatur negara, Bapak polisi, Bapak TNI juga banyak yang belajar. Dari pengusaha, ya, wira swasta, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru, dagang, dan macam-macamnya. Jadi siapapun Anda boleh belajar, karena tujuan kita mempelajari ilmu untuk mempengaruhi pikiran orang lain, mempelajari ilmu hipnotis ini adalah yang pertama tadi untuk meningkatkan rasa percaya diri kita, supaya kita cakap, mahir dalam berkomunikasi. Komunikasi di sini tidak hanya Anda sekedar tampil sangat percaya diri, lebih daripada itu Anda juga mahir, ya, pintar, cakap untuk mempengaruhi pikiran orang lain. Nah, berbagai profesi yang belajar yang saya sebutkan tadi, semisal beliau-beliau yang bergerak di bidang medis, baik itu dokter, perawat, atau bidan, tentu saja menggunakan kemampuan ilmu hipnotis ini untuk melakukan proses hipnoterapi dan membantu pasien-pasien. Ini sering Anda temukan bahwa profesi ini luar biasa, teman-teman. Jika ditunjang dengan kemampuan ilmu hipnotis yang mumpuni, ya, akan menambah skill Anda. Kemudian Bapak Ibu yang bergerak di bidang pengajar, misalkan Bapak Ibu guru, dosen, nah tentu sangat luar biasa, teman-teman, menambah kecakapan di dalam proses komunikasi dengan mahasiswa-mahasiswi atau siswa-siswinya, dan bisa memberikan motivasi, ya, semangat belajar, menanamkan rasa tanggung jawab, kedisiplinan, dan lain sebagainya. Sedangkan para pengusaha, para pedagang, para pebisnis, para marketing menggunakan kemampuan ilmu hipnotis ini untuk menambah komunikasi dengan klien, dengan buyer atau dengan customernya, teman-teman. Dan tentu saja jika kemampuan ini diasah, Anda akan mendapatkan nilai atau value yang tinggi, ya, dan tentu bermanfaat buat kehidupan Anda. Atau juga orang-orang yang belajar ini menggunakan kemampuan ilmu hipnotis ini untuk kepentingan pribadi, contohnya untuk mendidik pasangannya, istrinya, mendidik putra-putrinya, ya, tanpa harus berteriak-teriak, tanpa harus marah-marah, hanya dengan menggunakan kemampuan ini bisa menyampaikan pesan yang langsung diterima. Dan di dalam proses hipnoterapi ini, teman-teman, sangat luar biasa efektif karena bisa memprogram ulang pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang tidak tepat diubah menjadi pikiran yang positif dan tepat. Yang kedua, gimana nih? Oke, dan selanjutnya, teman-teman, ketika Anda mulai belajar ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi ini, saya kategorikan menjadi dua bagian, ya. Oke, sebentar lagi saya jelaskan. Bagian pertama adalah ketika Anda belajar, Anda menggunakan metode hipnotis dengan cara membuat orang tertidur atau trance sleep. Bagaimana Anda sering melihat seseorang yang dihipnotis dibuat tidur, kemudian baru diberikan sugesti. Teknik ini atau proses hipnotis dengan cara membuat tidur ini cocok digunakan biasanya, ya, untuk kebutuhan hiburan, untuk hipnotis di panggung, hipnotis di jalan, street hipnotis, atau juga bisa digunakan untuk proses hipnoterapi. Itu yang biasa digunakan, teman-teman. Kemudian ada yang kedua, yaitu hipnosis dengan menggunakan teknik percakapan atau hipnotis halus terselubung atau kafat, waking hipnosis istilahnya. Hanya dengan melalui percakapan biasa,
Seorang penghipnotis ini bisa mempengaruhi pikiran orang lain tanpa membuat tidur. Jadi hanya dengan percakapan normal, orang lain di sekitarnya tidak tahu bahwa Anda sedang melakukan proses hipnosis atau hipnotis. Dan ini cocok digunakan buat Anda para pengajar, pendidik, pebisnis, marketing, sales, atau kebutuhan pribadi Anda lainnya yang tidak memerlukan orang tersebut harus tidur. Karena tidak semua situasi ini cocok digunakan, teman-teman. Logika sederhana, ketika Anda ini seorang pebisnis, seorang sales, seorang marketing, Anda ingin mengajak partner bisnis Anda, klien Anda, atau Anda ingin mengajak buyer, customer atau calon pembeli Anda untuk menggunakan produk atau jasa Anda, tentu sangat tidak masuk akal bila harus dibuat tidur terlebih dahulu baru Anda berikan sugesti. Maka yang tepat adalah Anda menggunakan proses hipnotis percakapan. Hanya dengan berbincang-bincang sederhana, Anda langsung mengajak klien Anda ini masuk kondisi alam bawah sadar. Gitu ya, teman-teman. Nah, sekali lagi teman-teman, keputusan di tangan Anda. Apakah Anda memutuskan belajar ini tadi hanya iseng-iseng saja, atau rasa penasaran saja, atau yang kedua, Anda ingin menambah skill kemampuan Anda ingin mengimprove ya, diri Anda menjadi orang yang jauh lebih baik, lebih hebat lagi daripada sebelumnya. Sekali lagi, keputusan di tangan Anda. Bila Anda mempercayakan saya Mas Nuk Master Hipnotis sebagai pengajar Anda, silahkan Anda hubungi nomor WA yang saya cantumkan di kolom video ini, teman-teman. Sekali lagi, nomor WA saya berikan di kolom video ini. Dan buat Anda yang di YouTube, Anda bisa melihat di deskripsi di bawah video juga. Buat Anda yang di TikTok, Anda juga bisa melihat di profil saya. Silahkan lihat. Oke, demikian, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di lain waktu, dan selamat datang buat Anda yang sudah mendaftar di kelas privat My Hipnotis. Kita akan belajar bersama. Saya akan ajari Anda, saya akan gembleng didik Anda supaya Anda menjadi seorang ahli hipnotis yang mahir, mumpuni, pilih tanding. Terima kasih, semua bermanfaat. Salam sehat, salam cerdas. See you next time, bye-bye. Salam hipnosa. Thank you.